Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hasbiah Salsabila, Izmi Nurhafitri, Bia Septiani, dan Siti Anissa Kisti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi analisis hasil evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah kurikulum. Evaluasi yang dilakukan di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi membuat kita dianggap layak untuk berada pada level sekarang. Hal ini dikarenakan hasil dari evaluasi yang kita lakukan telah mencapai batas minimum dari tujuan yang telah disusun di awal. Secara umum ada 2 evaluasi yang harus dilakukan dalam pengembangan pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi yang dilakukan siswa, yakni proses dan hasil, dan yang kedua adalah evaluasi yang harus dilakukan oleh guru, yakni berupa evaluasi diri sendiri. Salah menjadi satu tanggung jawab dari seorang guru tentunya untuk terus mengembangkan diri sendiri dalam melakukan proses mengajar. Poin-poin yang harus ada di suatu evaluasi. Evaluasi merupakan proses berkelanjutan. Hal ini berarti evaluasi adalah proses yang berlangsung terus-menerus, baik sebelum melakukan proses belajar mengajar atau sesudah proses belajar mengajar. Evaluasi juga harus dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung. 2. Pengumpulan dan penilaian informasi. Hal ini berarti evaluasi harus memiliki tujuan tertentu untuk apa sebuah evaluasi dilakukan. 3. Untuk menilai keputusan-keputusan. Hal ini berarti harus ada standar pengukuran tertentu untuk menyatakan apakah evaluasi proses pembelajaran telah sesuai atau belum, dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan data dan informasi yang dikumpulkan. Tujuan evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah A. Mengambil keputusan tentang hasil belajar, B. Memahami peserta didik, C. Memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tentang hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru agar dapat mengetahui berhasil atau tidaknya peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketidakberhasilan proses pembelajaran itu disebabkan antara lain seperti yang pertama, kemampuan peserta didik rendah. Yang kedua, kualitas materi pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak. Ketiga, jumlah bahan pelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan yang terakhir, komponen proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Evaluasi dan kegiatan mengajar merupakan suatu rangkaian yang sangat erat di mana antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu juga adalah guru harus mengetahui tugas dan fungsi evaluasi itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1 bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk membantu proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kewajiban bagi setiap guru untuk melaksanakan kegiatan evaluasi itu mengenai bagaimana dan sampai di mana penguasaan dan kemampuan telah dicapai oleh peserta didik tentang materi dan keterampilan-keterampilan mengenai mata pelajaran yang telah diberikannya. Evaluasi mutlak dilakukan dan merupakan kewajiban bagi setiap guru dalam setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Disebut demikian karena menjadi salah satu tugas pokok guru selain mengajar adalah melaksanakan kegiatan evaluasi.
Dilihat dari segi peserta didik secara individu, evaluasi dapat berfungsi pertama mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua, menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. Yang ketiga, memberi basis laporan kemajuan peserta didik. Dan yang terakhir, menetapkan kelulusan. Adapun yang dilihat dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi pertama memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik, yang kedua memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen, ketiga diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik, keempat dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan belajar peserta didik, yang kelima memberi motivasi belajar bagi peserta didik, keenam mengidentifikasi dan mengkaji kelainan peserta didik, yang ketujuh menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat, yang kedelapan untuk mengadministrasi sekolah, kesembilan untuk mengembangkan kurikulum, dan yang terakhir mempersiapkan penelitian pendidikan sekolah. Manfaat evaluasi. Secara umum, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran yaitu 1. Memahami sesuatu, entry behavior, motivasi, dan lain-lain, sarana dan prasarana, dan kondisi peserta didik dan dosen. Yang kedua, membuat keputusan, kelanjutan program, penanganan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kualitas PBM, komponen-komponen PBM. Daya beda. Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Sedangkan menganalisis daya pembeda artinya mengkaji soal-soal tes dari segi kesanggupan tes tersebut dalam kategori lemah atau rendah dan kategori kuat atau tinggi prestasinya. A. Taraf kesukaran tes. Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas yang baik, di samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah daya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. B, I, N. Keterangan I sama dengan indeks kesulitan untuk setiap butir soal. B, banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal. Dan N, banyaknya yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan. Kriteria yang digunakan makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Menurut kriteria yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan P0 sampai dengan 0,30 adalah soal kategori sukar. Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal kategori sedang. Soal dengan P 0,71 sampai dengan 1,00 adalah soal kategori mudah. Contoh, guru SKI memberikan 100 pertanyaan pilihan berganda dengan komposisi 3 soal mudah, 4 soal sedang, dan 3 soal sukar. Jika dilukiskan, susunan soalnya adalah sebagai berikut. Soal abilitas yang diukur. Tingkat kesukaran soal 1 sampai 10. Pengetahuan aplikasi, pemahaman analisis evaluasi sintesis, pemahaman aplikasi analisis sintesis mudah, sedang, mudah sedang, sukar, sukar mudah, sedang, sedang sukar. Kemudian soal tersebut diberikan kepada 10 orang siswa dan tidak seorang pun yang tidak mengisi seluruh pertanyaan tersebut. Setelah diperiksa, hasilnya adalah sebagai berikut. B. Analisis daya pembeda. Salah satu tujuan analisis kuantitatif
Soal adalah untuk menentukan dapat tidaknya suatu soal membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu. Daya pembeda soal uraian. Cara menghitung daya pembeda adalah dengan menempuh langkah sebagai berikut. 1. Memeriksa jawaban soal semua siswa peserta tes. 2. Membuat daftar peringkat atau urutan hasil tes berdasarkan skor yang dicapainya. 3. Menentukan jumlah siswa kelompok atas dan kelompok bawah. 4. Menghitung selisih tingkat kesukaran menjawab soal antara kelompok atas dan kelompok bawah. 5. Membandingkan nilai selisih yang diperoleh. 6. Menentukan ada tidaknya daya pembeda pada setiap nomor soal dengan kriteria memiliki daya pembeda. Pengecoh. Menurut Purwanto 2009 mengatakan bahwa pengecoh adalah pilihan jawaban yang bukan merupakan kunci jawaban untuk menyesatkan siswa agar tidak memilih kunci jawaban. Pengecoh menggoda siswa yang kurang begitu memahami materi pelajaran untuk memilihnya. Menurut Adik Punto 2012 menyatakan bahwa pengecoh yang berfungsi dengan baik apabila pengecoh mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai materi. Tujuan utama dari pemasangan distraktor pada setiap butir hitam adalah agar dari sekian banyak peserta tes yang mengikuti tes, hasil belajar ada yang tertarik untuk memilihnya. Distraktor akan mengecoh peserta didik yang kurang mampu untuk dibedakan dengan yang mampu. Distraktor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh peserta didik yang kurang pandai. Dengan demikian, distraktor baru dapat dikatakan telah berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut telah memiliki daya rangsang atau daya tarik yang baik. Menurut Ana Sudijono, pengecoh dinyatakan telah menjalankan fungsinya dengan baik apabila distraktor atau pengecoh tersebut sekurang-kurangnya sudah dipilih oleh 5% dari seluruh peserta tes. Sejalan dengan penjelasan Ari Kunto bahwa suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% peserta tes. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus keterangan. IP sama dengan indeks pengecoh. P sama dengan jumlah peserta didik yang memilih pengecoh. N sama dengan jumlah peserta didik yang ikut tes. B. Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal. N kecil sama dengan jumlah alternatif jawaban atau opsi. 1 sama dengan bilangan tetap. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.